tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sunan Kalijaga, semuanya sehat-sehat, bahagia. Ini ada Pak Direktur Pasca Sarjana Profesor Abdul Mustaqim. Kaifal halak ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair wa antum ya Pak Rektor. Sihah wal afiyah. Alhamdulillah, barakallah fikum. Barakallah. Ramadan mubarak. Ramadan karim. Allahu akbar. Nahki Arabi ya, nahki Arabi. Mumtaz. Mumtaz. Pak Direktur, ini para pemirsa kan ingin tahu ini apa yang sudah dilakukan oleh pasca sarjana. Baik Pak Rektor yang saya hormati dan para pemirsa ya. Kalau bicara pasca sarjana, sesungguhnya program-program yang kita lakukan adalah tentu saja sesuai dengan Renstra ya. Renstra yang sudah dirancang di tahun 2021, kita eksekusi di 2021 dan 2022 ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pasca sarjana, baik yang tahun 2021 maupun yang 2022 ya. Yang utama tentunya adalah terkait dengan proses pembelajaran ya, pembelajaran baik yang di S2, prodi IS maupun S3, prodi Islamic Studies atau ya studi Islam ya. Alhamdulillah itu lancar semuanya dan baik, meskipun kondisi pandemi bisa dilaksanakan dengan ada sebagian yang blended, ada sebagian yang online gitu. Kemudian terkait dengan yang mungkin nyambung dengan visi misi UIN Sunan Kalijaga yang dinahkodai oleh Pak Rektor, jelas ya bahwa kita tetap juga memprioritaskan program internasionalisasi. Nah, ini yang ingin pemirsa dengar ya. Itu sudah kita lakukan dan Pak Rektor kemarin saya kira ikut menyambut, membuka, memotivasi. Syukron jazilan. Masya Allah. Kemudian yang terbaru ini Pak Rektor, insya Allah yang dengan NISIS ya, kita akan mengadakan kegiatan workshop internasional ya dengan NISIS itu yang mendatangkan sekitar total itu sekitar 68 kalau tidak salah Pak Rektor, nanti mahasiswa dan para peneliti di Eropa ya. Mudah-mudahan itu di bulan Juni ya. Dana sudah kita siapkan, tinggal kita koordinasikan termasuk izin visa bagi para profesor yang mau kita undang dan juga mahasiswa yang akan presentasi hasil riset. Itu memberikan ruang buat teman-teman khususnya di program PMLD ya, untuk juga berkomunikasi dengan para profesor dari Eropa dan juga teman-teman yang ambil S2, S3 dari sana untuk sama-sama membincang temanya tentang mobilization ya, mobility and Islamic mobilization kan tidak salah sekitar itu ya. Insya Allah bulan Juni berlangsung kurang lebih 1 minggu lah. Kemudian yang paling penting juga saya kira perlu saya sampaikan ke Pak Rektor, pasca sarjana itu ingin melakukan konsep tawazun, at-tawazun baina yakni at-turath wal mu'asirah ini. Maka dalam tajdid baina ya turath wal hadatsah. Jadi Arab Inggris seperti yang Pak Rektor sarankan itu alhamdulillah kita pertahankan Pak, termasuk indikatornya jelas ya, kita membuat wal kutub al qadim ya, al qadimah ya, wal kutub al mu'asirah aidan sahih ya, la nasina. Karena kita punya konsep ya, al muhafadzah ala al qadim salih wal akhdhu wal ikhtira bil jadidil aslah ya, bil jadidil aslah. Saya kira ini kita lakukan misalnya dengan ya
mengundang pakar-pakar baik yang dari Timur Tengah ya, dari Mesir, dari Tunis pernah itu juga dilakukan, maupun yang dari Barat ya. Kemudian pusat studi kita ya ada namanya CTMS, Center for Islamic Thought and Muslim Society. Itu yang ditangani oleh Mas Yunus ya. Kemudian yang terbaru ini kita baru saja kemarin kita bentuk, sudah kita sahkan Pak. Jadi studi Islam dan isu-isu kontemporer. Ketuanya Pak Dr. Suhadi. Salah satu supportnya adalah Bu Rektor sendiri, Bu Rafah itu kan membidangi itu. Dan insya Allah intinya kami sangat optimis karena SDM di Pasca itu luar biasa Pak Rektor ya. Kondisi secara umum insya Allah juga sangat support ya untuk eksekusi kegiatan-kegiatan akademik baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dan yang paling penting adalah kita selalu mencoba melibatkan mahasiswa, ada KMP namanya ya, keluarga mahasiswa Pasca. Mereka mensupport juga kegiatan kita. Alhamdulillah. Di Ramadan ini kita tegas judulnya mengkaji turos dan kontemporer ya, itu narasumbernya ada Bu Rafa, ada saya, ada Prof Mahasin, ada satunya lagi satu lagi pokoknya imbang lah gitu Pak. Saya kira itu. Ya Pak Direktur, terima kasih. Nah ini kayaknya ya ingin sedikit mengenal Pak Direktur lah ini ya. Saya ini orang Purworejo, antum min Purworejo ya, ana min tulat Purworejo ya. fi Purworejo. Fi Korea Purworejo li Wa Purworejo. dhahabta madrasah ibtidai wa sanawiyah. Oke. Hunak. La, yani ana kuntu fi Purworejo yani mundul mada ibtidaiyah ya, madrasah ibtidaiyah hatta madrasah sanawiyah. Wa nahnu nadabila Jogja yani fi Ma'had Krapya ya. Ma'had Krapya. Nah, Al-Munawwir Krapya wa Yayasan Ali Maksum Alan. Fi Madrasah Aliyah salah sanawat. Wa Pak Rektor yani ana tadzakartu annakum yani min Jember ya, man Jember ya. Mapeka Al-Khos. Wa nahnu naltaqi fi nafsil qism ya, fi nafsil fasl. Naam. Fi qismi at-tafsir wal hadits ya. Wa fil haqiqah yani nahnu indana musyawarah katsira. Naam. Wa qiraah al-kutubuna. Wa naqdiyah itu yani. Wa tasfir yani. Menggambar Pak dosen ya. Ini Pak Rektor yang biasa punya ahli menggambar itu. Ya, jadi Pak Direktur, risetnya tentang apa Pak Direktur sampai sekarang? Banyak yang saya lakukan, mungkin bisa kalau pengen bukti itu. Ketimbang kita dianggap cerita tanpa fakta kan bisa dilihat di Google Scholar Pak. Ya, bisa diceritakan. Ya, Pak. tapi selintas begini. Jadi pengembangan yang saya lakukan, kalau yang terakhir adalah saya terus masih menekani tentang tafsir Maqasidhi Pak. Oh, tafsir Maqasidhi. Tapi ada WhatsApp grupnya itu. Iya, jangan salah sebut Pak Rektor, bukan tafsir Muqiti, tapi tafsir Maqasidhi. Yaitu sebuah gagasan tafsir yang ingin bagaimana al-kashfu an maqasidil Quran wa maqasidis syariah, menyingkap tentang maqasidul Quran dan maqasidus syariah sebagai sebuah maksud terdalam dari hadirnya Quran dan syariat itu. Di situ ada 5 nilai Pak yang saya gagas ya, meskipun sebenarnya ini adalah juga ramuan dari berbagai kitab. Nilai yang tidak boleh dilupakan ketika bicara maqasid ya, saya menyebutnya khamsa arkan atau fundamental value of Quranic maqasidhi ya. Yang pertama adalah al-adalah, justice ya. Jadi sebuah produk tafsir yang mengabaikan nilai-nilai keadilan itu patut dikritisi, bahkan kita anggap sebagai expired knowledge yang kemudian mengantar kepada upaya untuk membangun tafsir baru. Yang kedua adalah insaniyah, humanity, kemanusiaan. Maka tafsir-tafsir yang mendehumanisasi ya kita tidak anggap sebagai sebuah tafsir maqasidhi ya. Dia tafsir ghair maqasidhi. Kemudian yang ketiga adalah al-musawah, gender equality. Al-musawah bainal jin, ini prinsip yang ketiga. Ya ini makanya saya termasuk, meskipun saya laki-laki Pak Rektor, saya punya kepedulian lah. Karena dulu pernah menjadi anggota PSW. Asosiasi membesnya bersama Bu Hinaya, Bu Emma dan kawan-kawan. Kelihatan dari cincinnya kelihatan. Oh gitu, merah. Ini cincin hadiah Pak Rektor. Ya.
dari cucunya Ki Khalil Bangkalan waktu Wah. ziarah ke sana. Ya. Oh, iya, Khalil. Bangkalan ya, Ya, kan ya. kemarin kita ziarah ke sana. Al-Mu'assis. Iya. Asis. Dikasih cincin, tapi ya nggak ada khotamnya. Saya nggak seneng yang bau-bau sirik, Pak. Lo kok sudah menghilangkan bid'ah itu gimana? Bukankah bid'ah itu bagian dari kita? Iya, beda sama sirik kan beda, Pak. Ya, ini kuyon aja ya, Pak. Ya, saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Oke. Yang keempat adalah apa yang saya sebut dengan nilai al-wasatiyah yang juga ini menjadi ikon kemenang yang Moderasi. juga ya moderasi beragama. Jadi tafsir pun harus mengusung dimensi al-wasatiyah, moderasi yang cirinya 4 kan ya konstruksinya. Oke, yang kelima ini adalah al-hurriyah ma'al mas'uliyah. Jadi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Maka kalau ada demo-demo di UIN, ini kok kemudian merusak atau mungkin anarki, ini bertentangan dengan nilai makosid. Nilai 5 tadi Iya, itu ya. iya. Sengaja 5 supaya apa? Sesuai dengan rukun Islam 5, Pancasila juga 5. Ya ini mungkin udah adik gato, tapi ya sudah itu temuan kami, Pak. Ya. Ini sudah masuk ijtihad ini. Iya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Rektor saya masih punya mimpi mau menyusun tafsir Maqasidhi 7 jilid. Tapi 7 jilid. rencananya Sekarang sudah berapa jilid? baru awal Muqaddimah baru ya. Muqaddimah. Salah satu terbit yang dulu Maudhu'i atau tahlili? Iya itu jelas Maudhu'i, tetapi teorinya teori maqasid ya. Mulai dari saya menambahkan di 2 kan ya. Jadi mulai dari hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, Amwal. hifdzul akal dulu. Akal. Kemudian hifdzul nasal dan hifdzul amal tambah 2. Hifdzul ad-daulah bela negara dan hifdzul bi'ah menjaga lingkungan. Nah, bela negara ini orang sering bertanya Pak Rektor. Saya ingin sampaikan mumpung ketemu Pak Rektor. Ya. Ini ternyata memiliki basis epistemologi yang sangat kuat. Di mana dari data sejarah, ketika Nabi di Madinah itu kan menyusun piagam Madinah, itu ada 47 pasal. Di pasal ke-43 itu Nabi katakan, dan bisa dicek di Sirah Ibnu Hisham ya. Itu apa katanya? Wa inna bainahum an-nasra ala man dahma Yathrib. Sesungguhnya wajib bagi mereka muslim non muslim membela kota Yathrib manakala diserang musuh. Jadi Nabi tidak mengatakan bela agama, tapi bela Yathrib sebagai tanah air. Maka tanah air ya ini menjadi komitmen kita, komitmen kebangsaan, dan itu ciri moderasi harus kita pertahankan mati-matian, termasuk mempertahankan ideologi Pancasila sebagai basis ideologi kita bernegara, dan Pancasila tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah itu saya kira, sehingga ulama mengatakan inna aglama yamtaliku bihi almar'u ad-dinu wal waton. Sesungguhnya barang berharga yang dimiliki seseorang adalah agama dan tanah air. Saya kira itu Pak. Wah luar biasa. Saya ini pendekatan dan penjelasan cara baru ini. Mudah-mudahan. Oke, terakhir mungkin pesan untuk mahasiswa Pasca. Oh iya, terima kasih Pak Rektor. Ya, saya setuju bahwa di Pasca itu yang paling penting adalah bagaimana kegiatan-kegiatan KMP khususnya, dan juga baik yang di kelas ya, pusat-pusat studi, fokuskan di pengembangan keilmuan, riset ya, dan juga publikasi yang tentu saja sekali lagi itu bisa mengkombin antara turos dan muasirahnya, antara Qadim, ya, qadim dan jadidnya. Karena kita tidak bisa tajdid kalau tidak memahami qadim ya. Memahami tajdid tidak harus meninggalkan qadim. Qadim kita terus tajdid ya. Jadi harus dibedakan antara tradisionalisme dan tradisi ya. Tradisionalis it's okay, tapi tradisionalism ini menjadi bahaya, menjadi sebuah tradisi yang terkunci ya. Harusnya maka harus ada tajdid tadi ya. Tajdid itu bagian dari ruh Islam itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Direktur untuk menutup kita semboyan kita UIN Sunan Kalijaga. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Terima kasih para pemirsa. Tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau sahur dan buka jangan terlalu sedikit ya. Oke. Ya, biar tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor.